Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka buah kodondo. Cakep. Semangat saiki kodong jangki bodong. Bodong. Malam keberapa ini? Malam ketiga bilang. Sekedar informasi Bapak Ibu, tadi MC kita menyebut Ustadz Haidir Al-Bandari. Ustadz Haidir ini tidak main-main dari sini. Saya kebetulan imamnya bandara. Jadi dari bandara ke sini tuh. Andendre nggak motor. Baru kita tidak semangat. Kalau mangana luntur kegagahanku. Tadi waktu dari bandara gambar aku sampai dari sini luntur ini. Baru kita tidak semangat. Insya Allah saya ulangi kembali lagi. Yang semangat menjawab salam, insya Allah Allah Ta'ala limpahkan kasih sayangnya, nak kasih umur panjang, dan Allah Ta'ala berikan kelancaran segala urusan kita. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, si kuntu tatwa malak berikunya kahadir ini banginya Mangkasar jenderin gini. Iya. Karena kita Sumatera Bogor. Bisa di Sumatera Bogor. Peradilan Ustaz. Ya, suku Mangkasar Tatar mutunung Bogor aku tahu. Ya, makanya tapi Mangkasar. Si kuntu tatwa malak berikunya kahadir ini banginya ayahanda dan ibunda, wabil khusus kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan terkhusus kakanda Pak Imam, Pak Imamiyah berdiri ke hadapan tak, seluruh ibu majelis taklim pula yang hadir, sempat hadir pada malam hari ini. Tabe pamupuranga, amin tengah di kanta. Datang ke sini bukan datang untuk menceramai kita, datang ke sini bukan datang untuk menggurui kita, tapi kita datang di sini berkumpul wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menebar kesabaran di antara kita. Wabil khusus kepada seluruh keluarga besarnya dan tadibo, ayahanda kita yang telah meninggal dunia yang kurang lebih usia 75 tahun. Semoga Allah Ta'ala keluarga besarnya diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala berupa kesabaran, ketabahan dan keikhlasan serta ridho menghadapi ujian yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita. Anak-anak yang kita terlalu banyak goyang tadi situ di salon anak nggak pun tambah jauh salon sampai bagus dikasih kapan malam-malam mereka pun listri lah. Nah dia lagi di situ lah. Kalau salah satu di salon gini, ini salon SCTP ini satu untuk semua. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali lagi sebagai insan yang beriman tetap kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ustaz, mustikah kami bersyukur dalam keadaan kami mendapatkan duka seperti ini Pak Ustaz? Iya, tetap bersyukur. Karena salah satu contoh bahwa orang beriman itu bukan cuma dalam keadaan mereka senang, mereka bersyukur. Akan tetapi ketika mereka ditimpa yang namanya ujian, diberikan musibah,
bahkan bala yang namanya ujian cobaan dalam hidupnya Allah Ta'ala titipkan dalam hidupnya, maka mereka mampu bersyukur. Inilah orang yang beriman. Manasam itu beriman. Owe tadi pabagi-bagi kanda jawa senampet di sini kecarama ki apa man tawang aja na bagi apa dari supaya selalu gue batu supaya tersinggung ya aku lagi sana-sana megero nih iya boleh senang, boleh tenang dulu ya sebentar kita insyaallah anggap pasing ki pokoknya anak-anak sanggena atau anggap pasing bingkisa iya yang menjadikan motor kingir di KTP kantong palasti alias Columbus bungkus Ustaz Kapimpro pimpinan paroko kalau tidak ada usahakanlah tadi begitu kabel lah temen dapatin niat jadi lupa nasi kantong-kantong Ustaz katanya niat insyaallah ada Ustaz sampai mana nih saya sebar saya kuliah di ada yang jalan-jalan sebar ku ceramah tadi ku ceramah moro-moro maka tabi bersyukur sama Allah Ta'ala. Bapak Ibu tetap kita bersyukur karena Nabi mengajarkan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan kata Aisyah, Nabi itu dalam hidupnya tak baki kunraring. Beda dengan kita umatnya Rasulullah. Kita ini umatnya Rasulullah sedikit-sedikit kunraring, sikit-sikit ada rating kisahnya. Ibu, yang mana orang yang dibilang orang susah itu Bang? Yang bagaimana orang susah ya? Yang banyak utang tidak. Biar banyak utang kau tidak ada reke jadi tidak kurang jadi tidak tahu jangan namanya susah. Itu yang bahaya banyak utang tak kurang tongki. Makanya jawabannya orang yang banyak susah hidupnya apa? Orang yang suka mengeluh. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Innal insana khuliqa halu'a. Si tojen narikana ya rupa tahu kupajar ilalan talasa nasi mata pun rarenga. Memang sifatnya Allah Ta'ala mengatakan kita bahwa sifatnya manusia itu Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Bambangnya loa pun raring apalagi lebih bagian akan sinar ultraviolet melebihi daripada 90 derajat asul ki mutung ki. Nah karena nak kibene kuna abi pakai ki masker karena masker apa? Karena pakai ki hembo di karena ngabe ka barang mutung bisa karena pas sambil mutung supaya tidak ada lirik. Ngapa nih? Nah karena mama karena ngapa bini ya ujalin. Nih pengen puji pengkalian tak perlu dekat deh. Kenapa kita ibu kenapa? Pada tikus lewat. Oh, yang penting gue jika coba masuk di nube di dasterku. Pernah kacara mereka coba masuk di dasterku dia di saku. Aja lo ke pusar. Makanya tabe wa idza masal syarru jazua kata Allah Ta'ala ketika mereka diberikannya namanya ujian mereka berkeluh kesah terhadap dirinya bahkan terhadap orang lain. Itulah sebabnya ibu kalau banyak masalah tak jangki mengeluh sama teman tak sekalipun teman itu sahabat tersendiri. Karena kalau kita mengeluh sama teman tersendiri tabe tidak akan pernah hilangnya namanya masalah tak bakal tambah masalah tak. Aku kasih contoh. Ada ini contoh gini nah. Suami tak selingkuh. Baru ada teman tadi bilang sahabat tak ini dipercaya ditanya di sini mukanya dan kenapa jangan kau tanya ke orang nak kau jadi kau percaya satu-satunya di dunia dan kenapa memang ada masalah aku dan apa masalahnya tanya tuh dengan apakah nah bilang kau tanya kau jangan kau ribu kau selingkuh kau suami nah kau teman tak sahabat tak ini sahabat tak atau sahabatnya sini mukanya bukan kiannya yang kenapa kau jadi ku cerita tidak ku tanya-tanya lalu ku tanya ke orang kandang-kandang kau tanya ke orang yang kenapa yang itu suami atau selingkuh itu sebentar natanya sahabat atau juga sahabat juga akhirnya satu tiru ku tahu bila selingkuh suami itu. Itulah sebabnya saya kalau ada masalah aku tidak pernah berkeluh kesah sama temanku. Ada temanku kaya, ada temanku pejabat banyak uangnya tapi tidak pernah mengeluh. Tidak ada uangku kurang apa yang ku lakukan saya akan dalam keadaan saya akan sholat. Setelah saya sholat akan meminta kepada Allah Ta'ala doaku apa doaku ya Allah ketika rezekiku berada di kejauhan ya Allah maka dekatkan ya Allah ketika rezekiku berada di atas langitmu maka turunkan ya Allah ketika rezekiku berada di bawah langitmu ya Allah di atas bumi ya Allah maka naikkan ya Allah rezekiku dan ketika rezekiku berada di pegadaian ya Allah maka tebuskan ya Allah nah karena mereka katanya rendah ini satu
itu ke ceramah, kalau pada ceramah, betul-betul berutamu. Amak kali gini bagus yang ada komen 3D yang ini. Yang kita tersinggung bunda. Iya, duduk ya. Iya, kayak itu orang satu orang begini, itu kalau ada orang masuk satu, kita satu jarang masuk, situ sini balik. Kakek kalau itu mau balik kau, look to my face, tatap wajahnya Ustaz Khaidir. Kapun dan leka nggak balik jual main, 10 tahun batu, 10 tahun dibalik, nanti kusip toan lagi. Maka tadi tetap bersyukur sama Allah Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur sama Allah Bapak Ibu. Itulah sebabnya Nabi kata Aisyah, Nabi dalam keadaan senangnya maka Nabi mengucap syukur dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Itu Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Tapi kalau Nabi mendapatkan ujian, diberikan bala cobaan dalam hidupnya, Nabi tidak pernah berkeluh kesah. Apa yang diucapkan oleh Nabi dari mulutnya keluar dari tulisannya yang begitu mulia. Kata Rasulullah, Alhamdulillah fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala suatu hal di setiap kondisi. Jadi biar bagaimanapun kondisi tetap kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Ada yang nantang begini, Ustaz, nama itu kalau dapat rezeki bilang Alhamdulillah gampang. Kalau dapat rezeki, contoh waktu nak kemarin sebelum malam terakhir Ramadan, nak cari THR na suami tadi ranuta Alhamdulillah cari THR cair kibertia, be Alhamdulillah salutan nayang di kantor pos cair tomi koordinator langsung dibayar. Gampang Ustaz ketika kita mendapatkan rezeki. Tapi bagaimana mungkin Pak Ustaz ketika kami diberikan ujian sama Allah Ta'ala, apatah lagi ujiannya kematian yang Allah Ta'ala titipkan dalam keluarga kami, meninggal dunia orang tua kami, meninggal bapak kami, meninggal kakek kami. Pak Ustaz bagaimana cara tak bersyukur? Saya bilang mesti kita bersyukur sebagai hamba. Kenapa? Karena yang namanya ujian kematian bahkan bala dalam diri kita itu senang maupun dalam keadaan kegembiraan maupun dalam keadaan ujian maupun cobaan kasih Allah itu semua takdirnya Allah Ta'ala. Tidak bisa manusia lolos daripada takdir Bapak Ibu. Sudah ditakdirkan sama Allah Ta'ala. Siapa yang bilang? Ustaz Allah. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ anu lepa mukupatan tunakana kareng Allah Ta'ala rikananya rupa tau atalla sanga sendrilinoa. Yang tidak mengerti bahasa Arab aja ditranslate di sini. Apa kata Allah Ta'ala? Saya akan coba, saya akan berikan ujian kepada setiap manusia. Bagaimana bentuk ujiannya Allah Ta'ala kepada kita manusia? Yang pertama, bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Manusia itu tidak pernah jambak dibilang manusia diberikan rasa takut yang begitu besar, sedikit saja rasa takut. Contoh kemarin waktu kejadian banjir tadi. Setiap hujan kurang masih bosi bisa banjir bisa ini. Setiap gelap lagi malam-malam lagi. Karena memang bisyai'im minal khauf. Contoh kedua, ketika mau masuk Ramadan, dan semua papaya, banyak ibu pusing. Bagaimana tidak pusing di pusat mau Ramadan, ada semua papaya, naik minyak, naik beras, telur, semua papaya, dapat cepang-cepang. Makanya aku bilang kalau masalah rezeki jangan takut. Walaupun tidak ada rasa takut dalam diri, tetapi jangan kita terlalu takut. Alhamdulillah buktinya bahwa Ramadan telah berlalu. Alhamdulillah bisa tunjuk beli bagian baru. Bisa tunjuk. Makanya banyak qanaah dalam diri kita. Ustaz mesti qanaah apa? Ustaz apa tadi bilang qanaah apa? Ustaz qanaah itu merasa cukup apa yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita. Qanaah itu melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Rezeki yang Allah berikan sama kita, kalau mampu kita qanaah, insya Allah dapat gandakan ke Allah Ta'ala. Yang menjadikan qanaah, cara dikicil tahu. Oh, rakyat korone susah, tapi ada orang lebih susah daripada saya. Itu qanaah. Tapi perlu dikana iya anu tahu gaji atau kata sana mali misalnya nak kerto mali teh qanaah rin juga. Apa rin nak tinggi langga. Yang kita balik sih kayak buka bukan kita buang cerita bukan orang sini harus tinggi langgar di sini setinggi Pak Mai. Makanya tabe bisyai'im minal khauf, kalau masalah rezeki jangan takut, tidak ada rezeki yang tertukar.
Contohnya dia bilang bagaimana tidak takut ya Ustaz. Naik bensin sama lagi mali bensin kamar-kamar. Kerja makin takut. Naik bensin perhatikan kita pemerintah. Lihat makin perhatiannya pemerintah kepada kita. 1 minggu sudah kasih naik bensin pemerintah. Alhamdulillah nak kasih cari BLT. Pertanyaannya dapat lagi BLT atau tidak? Dapat BLT? Tidak. Lu puasa tidak? Apa mama? Marah dulu. Ku tanya gini, yang dapat BLT alhamdulillah. Yang dapat BLT alhamdulillah. Yang tidak dapat BLT jadi kita kadang-kadang bawa atas. Kayak itu tahu bahasa ibu tanya dapat BLT kadang-kadang bawa apa karena urinan RT. Saya RW ya. Saya keluarga nama tidak daftar. Kata tadi kita tidak daftar pada pacetun kurang salah satu kan kita kadang-kadang. Itu kamu lanjut dapat BLT kadang-kadang bawa. Boleh cuma ngaku kaya pada banyak minjoin. Nah makanya kita takut makanya bilang kona'ah yang dapat rezeki melalui BLT alhamdulillah, tidak dapat di BLT tetap alhamdulillah. Kenapa bisa Pak Ustadz? Karena Allah Ta'ala titipkan sehat dalam hidup kita. Buat apa kita dapat BLT hari ini, kita dapat BLT tapi besok impus hilang apa kita? Ibu pilih mana yang di dalam, sehat atau buat 200 juta? Yang di luar 200 juta atau sehat? Balik-balik lagi pasti kena doi. Pasti sehat Pak Ustadz. Kenapa? Karena nikmat yang tertinggi Allah titipkan dalam hidup kita adalah sehat. Buat apa banyak harta kalau kita sakit-sakitan ibu? Ada orang kaya datang periksa ke dokter, tabang-tabang kini pasien apa karena dokter kata ibu Haji jangan lari makan daging. Kenapa bisa kalau dokter ada tinggi darah? Kalau saya makan coto dokter boleh jangan bakal pokoknya coto kontrol palu basah tidak bisa minum makan. Kapan lu makan itu tambah tinggi darahmu. Kalau daging kepiting ku makan dokter boleh jangan tidak bisa kolesterol ki. Kalau saya makan udang Pak Dokter boleh tidak bisa gatal-gatal ki alergi kita tinggi. Jadi apa main bisa ku makan dokter apa dan dokter 2 yang bisa kita makan sampai tak mati. Apa itu dokter? Pude sama siso. Bayangkan banyak uang itu banyak disuruh yang musuh. Kita di siso. Bojo. Di BPP yang paliso. Akacipuk bisa kita mati. Makanya tabik mesti dalam hati ini kona'at bisyai'in minal khawf. Rasa takut yang melanda dalam diri tak mesti perbanyak kona'at kepada Allah Ta'ala. Walju, kelaparan. Kemarin kita sudah melalui yang namanya Ramadan. Ramadan mengajarkan diri kita bahwa kita mengetahui yang namanya kelaparan. Ada saudara yang merasa lapar, mereka tidak mampu makan. Makanya dikasih lapar tubuh kita ini juga, dikasih lapar yang namanya tubuh kita supaya apa? Kita mengetahui saudara-saudara mereka dalam sehari tidak mampu mendapatkan pasokan makanan yang baik. Ini maknanya Ramadan. Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda. Yang kaya takut miskin, yang miskin takut kelaparan, yang sehat takut sakit, sakit takut kematian. Ini semua bentuk ujiannya Allah Ta'ala kepada kita semua Bapak Ibu. Tapi hal yang paling besar yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita ketika Allah telah rendahkan dalam diri kita, Allah Ta'ala berikan dalam diri kita yang namanya ujian wal anfus. Apa itu wal anfus Ustaz? Wal anfus itu masalah jiwa, kematian. Itulah sebabnya setiap anggota keluarga yang telah meninggal dunia pun keluarganya, apatah lagi dan talibu orang tua yang kita banggakan, orang tua yang kita sayang, ketika Allah telah panggil kembali pastilah anak-anaknya. Masih hidup istrinya? Istrinya pasti akan menangis dan meneteskan air mata. Istrinya akan bersedih dan meneteskan air mata. Anak-anaknya, menantu-menantunya, bahkan cucu-cucunya ini dan talibu pasti akan meneteskan air mata. Kenapa bisa? Karena yang namanya ujian kematian ini yang paling tinggi yang nakasihkan ke Allah Ta'ala. Bahkan tetangga-tetangganya kalau dan talibu, kalau tahu dan talibu meninggal dunia, orang dan talibu orang baik pasti meneteskan air mata. Kenapa bisa Pak Ustadz kita meneteskan air mata? Karena ujian yang paling tinggi Allah titipkan dalam hidup dan dalam masalah kematian. Kenapa bisa saya bisa berkata seperti itu Bapak Ibu? Karena perlu saya rasakan. Anakku meninggal dunia. Tepatnya tahun 2022. Kejadiannya di Sudia. Tahun 2022 anakku meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa bisa meninggal dunia Pak Ustadz? Kita mobil sama tetangga di depan rumah. Tepuk dari kedua anak ke sebelah kanan. Ada kejadian yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Ada kejadian di Sudia, ada anak sementara main-main di depan rumah langsung datang mobil saya ini bertabrak. Anaknya Ustadz saya meninggal dunia umur 4 tahun. Bagaimana saya tidak sedih Bapak Ibu?
Anakku meninggal dunia 3 hari sebelum meninggal dunianya, apa bilang sama saya, Abi mimpi gak main-main di surga. Gimana tidak tak bangka-bangka? Aku bilang sama anakku, main apa di surga? Dia bilang main trampolin kami, sudah itu berenang kah, sudah itu makan es krim, makan coklat, banyaknya saya makan Abi. Bulan tidak batu-batu jadi di surga, dan tidak ada orang batu-batu di surga Abi. Enak di surga Abi, maka saya pindah rumah di surga. Ternyata tanda-tanda nak kasihkan Allah Ta'ala. Tidak aku tahu Abi. Setelah itu tanggal 27 Januari betul Allah Ta'ala ambil kembali anakku. Tidak sadar aku dong. Apa dia bilang anakku waktu bangun pagi, ketika di pagi hari dia bangun, nak cari ke Abi, mana ke Abi. Nah kenapa nak mandi ke Abi, nak kasih bersih ke Abi, nak kasih sampoi ke Abi, sudah itu kasih sabun, nggak sudah pakai parfum, baru kasih pakai baju cantik ke Abi. Lah mau ke mana? Lah mau pergi di surga Abi. Dalam hati ku pingin pindah janjangin anak-anak kasih surga mami anak-anak. Apa itu kan? Ternyata betul jam 11.00 berkumandang seluruh masjid di Sudiang. Lah bilang istriku, jangan dulu pergi sholat Abi di bandara. Bilang kenapa? Habis berasku. Pergi dulu beli beras. Masih keluar ke motorku, kulihat anakku di sebelah rumahnya, apa depan rumahnya, kalau saya punya mertua sambil makan es krim, dada sama saya, dada Abi. Pulang dari beli beras 10 menit di kurungku, tinggal anakku ada kabar, Ustaz ditabrak anak. Bagaimana tidak landas lagi orang? Ditabrak anak Pak Ustaz, ditabrak anak. Kemudian di mana sekarang anakku? Nah bilang ada di rumah sakit Malebu. Rumah sakit Malebu ke rumah itu, dari rumah ke rumah sakit Malebu sekitar 300 meter. Ku buang berasku, ku putar motorku pergi ke rumah sakit Malebu. Sampai ke UGD berteriak mertuaku, meninggal dunia cucuku. Meninggal dunia anakmu, nak sabar kau nak meninggal dunia anakmu. Apa ku bilang dalam hatiku, di kulli syai'in sobaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi fi kulli hal. Ustaz, kenapa kita mengucapkan syukur alhamdulillah di kulli hal? Kita tahu Bapak Ibu, karena waktu aku kasih keluar motorku kuliah, anakku makan es krim sambil ada niatku mau ambil di bawah pergi beli beras. Sekiranya Ustaz jambil pergi beli beras, mungkin kau tidak mati. Iya cocok tidak mati dalam keadaan ditabrak mobil, tapi boleh jadi di kulli syai'in sababa, sebabnya yang berbeda. Boleh jadi sebabnya berbeda. Boleh jadi mungkin kapan ku gandeng anakku sama-sama gak ditabrak, saya cacat, anakku meninggal dunia. Itulah sebabnya kenapa kita mesti bersyukur sama Allah Ta'ala ketika mendapatkan ujian, karena boleh jadi Allah Ta'ala titipkan nikmat yang luar biasa. Bunda jangan terlalu sedih Bunda. Kisah anakku, tanya emosi tak Bunda, tanya emosi tak. Dia emosi dulu. Ini ku kasih sebagai motivasi. Jangan sampai kan orang biasa begitu ceramah, kau bilang sabar, kau bukan bapakmu mati. Nek anakku mati, boleh tonjak buruk, bisa tonjak ke hadapi. Itulah sebabnya ketika ada seperti ini, dilarang menangis Pak Ustaz, tidak dilarang. Dilarang bersedih Pak Ustaz, tidak dilarang. Karena Nabi saja meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, pamannya, bahkan anaknya Nabi satu persatu, anak laki-lakinya Nabi meninggal dunia, anak-anaknya Nabi menangis dan Nabi bersedih. Apakah dilarang sama Nabi? Tidak. Ada sahabat yang menegur Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, a'anta ya Rasul. Kalau kita bahasa dari tinumbuk menangis tonjak kepala ya Rasul. Saya kira kalau Rasulullah seorang Nabi, seorang Rasul, mereka tidak akan menangis ketika meninggal dunia keluarganya. Tapi apa perkataan Rasulullah kepada sahabat? Ya ashabi, innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma. Wahai sahabatku, yang namanya menangis itu tempatnya air mata itu keluar daripada air mata. Yang namanya hati itu tempatnya untuk bersedih. Tidak dilarang orang bersedih, tidak dilarang menangis. Bahkan Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah ketika engkau mendapatkan ujian dalam hidupmu, lantas engkau meneteskan air mata, bukan cengeng, tapi apa? Rahmat untuk hati yang tengah bersedih. Pengamasan Allah Ta'ala untuk hati dalam keadaan kita bersedih ketika Allah Ta'ala berikan ujian, lantas kita menangis. Ngapain? Bikirin lah budak di bawah anak ini, bikirin. Biji-biji kita ngomong saran kalian ngiran. Apa nak ada sedaga gambar tapi ustaz sekali? Apa kan? Kata serius. Lanjut. Malam terakhir ini. Besok masa ada terakhir. Si kado-kado ini mangia. Siap jadi? Siap jadi kado. Kata kado begitu sudah pakam pamempuan nak kado kacigoro sudah pakam pamarlangang. Saat itu juga aku minta mudah-mudahan tidak kado kan di Jawa. Kamu jadi jalan kode kalalang aku kumidongkona. Nah, dengar mati. Panggil ke mama nak, pulang bobo. Panggil ke bunda. Oh tidak ditawa, sana ditawa bunda. Lanjut.
Makanya tabe tidak menangis itu tidak dilarang sama Nabi. Yang dilarang sama Nabi, Nabi menunjuk mulutnya, sambil menunjuk mulutnya Nabi berkata kepada sahabat, ya ashabi, wala yaquluna ma la yardan illa rabbuna. Wahai sahabat, ketika engkau mendapatkan ujian dalam dirimu, dalam hidupmu, jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata sampai-sampai Allah Ta'ala melaknat dirimu, sampai-sampai Allah Ta'ala itu berpaling kepadamu. Kaget sahabat. Apa kata sahabat? Bertanya kembali kepada Rasul, ya Rasulullah, fala taqul ya Rasul. Perkataan seperti apa itu yang dilarang sama Allah Ta'ala ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Lau kana kadza la kana kadza. Jangan lagi pernah berkata-kata seandainya seperti ini bisa jadi seperti ini, seandainya seperti itu bisa jadi seperti itu. Makanya tabe, dalam keadaan kita mendapatkan ujian, jangan lagi berandai-andai alias akadekade. Jadi tahu biasa dia anggap ujian, anggap berupa coba akadekade. Ya to biasa lang rekam mo ay kadetera kung suluk dia muntah mati dalam buat bentor. Jangan makikadeka yang paling sering kejadian, jangan lari di dilangir. Kamu tuh kan apa cita kita wah? Apa memang aku bilang jangan ke luar? Tidak keluar, tidak jatuh di sedongan. Dan dengar kawai bilang, apa belum tok tara kapeo mo? Balik di sini. Jadi kade-kade, ikade saya gini bapak di masih hidup di kapan? Pikir kanan. Sa amin orang di dekat rumah aku. Pulang dari sebelah bapak bilang sama saya, Ustaz sendiri lagi dulu. Bilang kenapa ki? Apa bilang, Ustaz seandainya itu hidup ganat tak besar mau kapan di dalam hati seandainya mati mau tidak ada mau kapan. Besok pulang nyeri. Besok kena mati. Bilang seandainya hidup di besar nih kapan? Besok pulang nyeri. Jangan mau bilang begitu orang saya kalau mau mati. Kayak gimana ande bu? Jangan lalu. Ini yang dilarang. Makanya ada hadis yang berkata fala babya. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan halangi juga salung. Saya mati kan. Tak halangi salung tepuk-tepuk. Masalah nak karun-karun. Kesamar. Makanya tabe. Fala bagya, jangan menangis, jangan menangis. Memang ada hadis dari Rasulullah yang melarang kita menangis. Menangis yang bagaimana yang dilarang sama Rasul, ternyata riwayatnya menangis yang bercampur dengan ratapan. Api totoan akan roh Rasulullah yang meraung yang dilarang sama Rasulullah. Kalau menangis boleh kita yang mengeluarkan kata-kata yang dilarang. Karena terkadang ada orang meninggal dunia keluarganya, mereka meraung, mereka pitoto. Bahkan ada seorang istri meninggal dunia suaminya. Apa Nabi bikin istrinya? Jungkir balik dari dapur sampai ruang tamu, dari ruang tamu kembali ke dapur, salto-salto motor marangkori kasosok apa pinsang. Nah sini tunjuk lebih kurang muradnya marangkori kasosok karena mati toh jadi barang tentang suamiku mati. Baru marang pinsang. Ada ibu begitu? Ada? Tidak ada di sini, di Thailand banyak. Dodo yang marang kodong bela rubah lagu kasih dan cara ngaru. Pernah jadi ngaru lagu kasih dan ngaru? Tidak pernah. Begini cara. Lah panggil semua ke rumah anak sini kona. Dia kira mati miteta sabar kita tidak makam kita mati miteta sabar kona mati miteta tidak sekolah mau tahu ciri mata anak terancang ini kau mau main mati tidak makan tidak sekolah sih. Gimana duit? Berapa anaknya yang baru? Dua mami, tapi cucunya jajan kapan? Cucu? 6, saya kira 16. Kakentara jadi itu nunggu. Tak tulis di depan lorong kabeh senang tamat jadi saya anak-anak. Jadi anak-anak. Lorong kabeh bingung saya anak-anak. Ya anak-anak. Tapi banyak anak banyak dal. Artinya apa kalau meninggal dunia ki banyak doakan ki. Maka tabe dalam hati jangan kita takut. Dan talibo ini orang baik loh meninggal dunia. Saya tidak tahu dari talibo. Keluarganya dari talibo tidak kutahui, tapi saya bisa mengatakan bahwa orang baik yang meninggal dunia. Kenapa bisa Pak Ustaz? Kita lihat contohnya banyak yang hadir pada malam hari ini. Kutahu ini hari masih dalam keadaan kita berziarah. Kalau mana datang kita di sini, kalau mana dipilih semua jamaah manta. Ibu-ibu kan sudah turun andalan nama ini malam kah? Apa kata cita episode 1989? Napilari. Bapak-bapak kemudian pada jadwal Pak Domi yang ini bagian napilari. Kalau malam pada cara matasian langit cara matasian. Karena kenapa? Dan talibo orang baik. Ia menjadi pelajaran penting bagi kita ketika kita hidup dalam keadaan kebaikan bagi asing yang peta para taruh patok apa tali tetangga tak nambah tui kita uang.
Nah tolong kita hatinya orang langsung bergerak ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Nescaya kalau mati dan talibu ada semua itu orang datang pergi kita walaupun tanpa diundang. Karena kenapa? Memang orang baik. Makanya tadi kita ini semua yang ada di sini menjadi pelajaran penting bagi kita. Teyaki kalau besar-besari paranta kalau tetangga jangan lalu ki. Asika tutuji paranta tetangga. Karena memang apalah karena bita mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka falyukrim jarah, muliakan tetanggamu. Bakal kita tetangga tataya kita besar-besari. Sika tutui gitu dong. Kau bukan apa na Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa tak di rumah tak bukan itu keluarga dari Kalimantan yang sudah tolong ki. Bukan keluarga dari Papua yang sudah tolong, tapi siapa? Jaroh artinya tetangga yang sudah tolong ki. Makanya muliakan tetangga ta. Tapi besar-besari. Yang kedua Ibu, kalau mau sehat walafiat dan mau panjang umur, mau. Satu konsep yang mesti kita pegang dalam hidup, apa itu Pak Ustadz? Satu mau dengar baik-baik Ibu, jangan pernah pusing orang lain, pusing tak sendiri mau pusingi. Contoh, pusing nak kira lorong pusing. Tidak mama kadang nena cerita. Apa nak cakap itu tadi di mana jojo, bawa nama mi kemai anjuran. Asuduk balai sambaran nak pusingi bela. Aje tahu ini sampai mencecek bala. Karena apa kan? Kalau masalah tidak zaman-zaman nak buraknya nak kena juga ngali dia malice, kadang juga cek. Orang tahu. Nah sini kita anak gadis atau mal nak kali. Dia kami anak gadis selalu nama kita pernah bunting. Walaupun bisa ngantu jangan umur. Barannya kapan tongkol kapan jodoh sama kenapa pusing ini mana jodoh atau pusing itu. Leker gitu punya to kamban jeng kodong pala doang ngai tidak para bunting orang lain tahu nggak bunting tommy kodong kodong lamar gitu. Nah jadi saya jadi suruh mam sudah kan jadi wih lah mereka kurang jam aku tadi jam mana harus ada gitu kata kajian lagi semata tanah cerita meri pak bunting sambaran na cerita na melam perian juga sabar tanah cerita apa nak ada injomai di tidak ada rahasia japan jomai karena apa aku sini mide masa dia cokmuna penina rosona buraknya nah sambaran tuh cerita nih nah kalau tahu kan apa sih kita rosot tahu buraknya yang penting kasak ji daripada buraknya lompot ini tapi bodong rosot tapi kasak ji daripada buraknya lompot ini tapi bodong karena kasat tuh jangan buraknya kurang ya pas saya tahu tahu buraknya penting madona ji. Kenapa kan si Madonna mana dodo na paginta ji. Kenapa minjemannya lu pura saran nomor. Terakhir. Yang berapa nih? Belum nih. Katanya dia nak mari, karena yang terakhir. Nanti kalau karena terakhir lah bangkit sudah tak dodo kan. Kalau karena kita terakhir tak ciri kita nak motor terakhir ketahuan. Padahal tidak apa. Disampul karena terakhir. Makanya tabe didengarkan baik-baik dan talibu ini meninggal dunia. Mungkin kapan anak-anaknya meninggal dunianya dan talibu anak-anaknya menangis. Tapi bisa jadi dan talibu dalam keadaan tersenyum. Kenapa bisa? Karena dan talibu dalam keadaan meninggal dunia yang husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Bagaimana janjinya Allah Ta'ala ketika dalam meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah? Begini caranya Allah Ta'ala mencabut nyawanya seseorang dalam keadaan kebaikan. Usahakan ini dalam keadaan kita dalam keadaan berzikir supaya bagus ke anak-anak. Teka mana katanya nalingo sambaran may nakanre. Katanya rote na sambaran di kanre ni menanakan sambaran nakanre. Semi nakanre semi. Apa nakanre mi hokiang. Misalnya mi hokiang. Puno mi titi. Misalnya apa beng? Mi kalotoro di basay. Tapi kana mi kitiyaw. Sejak mi kitiyaw. Mi kiti di kanyaw. Wih bayangkan minaga nabal nakan level 1 sampai 30 level 30 nakan rumbu itu lihat tambah gipi otak norana terus sambaran kandre katero terus sambaran di kandre amma korek berapa di pasar cida apa dapat hasil kayak bono nah karena banyak vitamin C itu nama makan pintar di kandre tuh bajik ya tuh kan uang nama menjadi lo penuh jasa dia di dunia agama cara beda dikat tili kamu kan betul namun dia ya berikan satu dulu pernah kau makan satu dulu nah
Tidak pernah makan satu loh. Karena zaman-zaman now tidak ada zaman-zaman old dulu dia kita makan satu. Untuk satu loh, satu itu kaci-kaci pakai bandi sih. Tambah rumah kayak tambah kaci sih matanu. Dek kacina. Nah kali lo satu terancam hidupmu. Jadi karena satu loh. Makanya kita dulu berkah karena kenapa boleh jadi orang tua tapi memang keberkahan. Hidung asal tidak sambaran di hidung. Anak-anak kamar-kamar teh hidung protein boba. Saya boba na pali boba. Jadi pasar kim saya boba. Saya boba teh gelas, teh kota, teh botol. Kanina teh galon di lungasin. Katero seri palompo gyaba meron na JGNJB. Jene gumban na jene barandeng. Jadi padahal lah sakit. Toyo. Lagi tengok anak Riolo kata jadi gumat tambah banyak orjen tambah sehat diminum tas satu timba alhamdulillah segar dirasa tenggorokan tak habis tas satu timba saya dirasa goyang di mulut tak dia bilang di mulut apa yang gue ternyata orjen yang goyang lo jadi gio nah karena usah suatu tak kecil coba kita nagalang-galang tapi memang beginilah hidup tak dulu ya makanya tabe sekarang anak-anak beda zaman tak makanya kembalikan caranya orang tua dulu tak mengajar bagaimana caranya mengajar orang tua dulu tak banyak akhlaknya bagaimana caranya akhlaknya orang tua dulu tak banyak doa ketika dalam keadaan memasaknya terakhir tonya kasih dongeng makin nih kalau tonya mereka lanjut purena kalau lanjut terakhir dengar baik-baik dengan baik-baik baca kita tul kiamat sebenarnya tidak mampu baca kita tul kiamat karena keadaan sistem seperti ini bodoh iya seandainya diangkat sistem kebagi tapi begini keadaan tapi insyaallah saya bacakan dengar baik-baik menjadi ibrah bagi kita sedikit saya sampaikan sama kita tetapi kita tul kiamat begini orang perjalanannya ayahanda tadi taribo begini juga maunya juga ayahanda kepada seluruh anak-anaknya dengarkan kita tul kiamat bismillahirrahmanirrahim minum dulu tundukkan mata dan kepala kita seraya mendengarkan kita turki kuntu ana judunna adama punna batui malaika kanangan yang nyawana atanna Allah Ta'ala na iya mintu tahu ampa badiki ampe na paran na rupa tahu na iya mintu tahu angka tupu sambayan di mawattua na iya minne pasala na nakar Allah Ta'ala idalang kuranga wala syutati nashpa iya mintu malika ka manang baturilahi lambuk nyawana atanna Allah Ta'ala nikana kana murihat deseka nakana mo Siti Aisyah radhiyallahu anha mempo ribal kana tirimbat tumangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuero mumenteng kamari tunggungku nakana mo Rasulullah empo makoribatenu Aisyah nakumamempo moribateku natulusot mangirinak kebatin rotuminga mapalungan ribonggangku nakupurusok mo janggona nakukapos salapan nawarana nakana mo patlaiku mambani Rasulullah ang pinari umana natahina mo nabi kulumera mo mamati jetnet matangku manang wirupan Rasulullah tabang kamiritin rona makuta nami Siti Aisyah ya Rasulullah apa kami nang masarro maparisi ritu mate nakana mo Rasulullah uru-uruna liiran namat lampari balana namam
amina wa mu'ana nasi kuntu fi jabi jannah nakana mu'anronna manggina uwa'u anakku iya tolong kami nang masarro maparisi itu mati maparisi dudui antu mati pun nari pada umori kalipong nari tambungi mubutta bija-bijanna asing-asinna napapisonan muri Allah Ta'ala sikuntu amalana nakana mo Rasulullahi wa Aisyah iya minne kami nang masarro maparisi ritu mate maparisi dudui antu mate punna anani jene nani padele ngasem moto peri kalenna makun rarim ni puni nyawana tau mate angkana uwau hari-hari allaloi ampadele topeku maparisi dudui kusaring batena masulut nyawaku ni alleri malakal mauti nampun nani jetnetmo makun raring mipone nyawana tau mate angkana jetnet dingin-dingin laloi tiriki anga mabambang duduiku saring batena masulut nyawaku nampun nalebak moni jetne nari pamangi muripan rukut namangarok pone nyawana tau mate angkana tiat lalu kitong koki rupangku naku cinisai boleh nabalakku bija-bijangku ya bami anne alloa kane bakang ku sicini ya bami anne alloa ku sisala mo anggenna allo maka napun nani eramu makun raring mipune nyawana tau mate angkana seat laloki karo-karoi erang naku pilang ngerisai sarana bodena balaku bija-bijangku iya mami anne alloa kane bakang kusicini iya mami anne alloa kusisa lakmo anggenna allo kiamaka napun nani bunetmo makun raring mipone nyawana tau mate angkana wau sari batangku wau bija-bijangku wau anakku maku kami anakku oh anak tiat lalu kiana ero kina karena ini no tiat lalu kiana ero kina pat ninguni no inake mo anne ana alle cini alle rapang amasin nubaku ikadennu cini ma inake ana ni eranga alampa dapat mamutiram murilino cini ma inake ana ni eranga alampa natangiranga dosaku manasere oh ana jaiji barang-barang kubokoi yang ki ana alilano papalatuangan ana alilano pengajian ana paparikalano gaufaji ana dasina
sinadasiana naku selamat jari lampangku. Allahu a'lam bishawab. Kepada seluruh anak-anaknya, anda tulan dan keluarganya almarhum bin Talib. Apa yang nak kurang Talib sangkat siapa nak kana sangkat kewana bijang ku kamanakangku nak kena kena lampa materi ku motor yang merilinu. Oleh sebab itu jangan pernah ingin dipermainkan oleh dunia. Jangan pernah engkau ingin dipadi-ulingu sekali lino, karena yang namanya lino, yang namanya dunia illa mata'ul. Maknanya apa? Bahwa anakku tidak ada mak kurang tolong doa ka kasere mami kurang kupala sagang kawan anakku bijang-bijang kue doa ka kurang mudah pasal doa na pusalama jalan kuburku na paluaran ya Allah taala pak kuburganku gara-gara pasal doa anakku. Apa pernah kalian tadi bawa anakku jadi kurang barang-barang, tapi anak-anaknya di talibu barang-barang. Maknanya apa Pak Ustaz? Tidak ada kurang harta nak simpan ke bapakku, tidak ada kurang yang namanya rumah simpan ke bapakku. Bukan itu hakikinya harta, tapi hakiki harta itu adalah apa? Ketika di talibu di waktu mudanya masih kita kecil-kecil, najari kebaikan di talibu, najari kebaikan bapak tak, itu harta yang paling besar nak kasih ke bapak tak. Nak kasih kebaikan atas kita seorang anak, lantas mengamalkan kebaikan tersebut, lantas kita bisa menjadi berhasil. Itu harta yang paling besar. Jadi bukan itu barang-barang yang namanya rumah, bukan ruko, bukan TI, tapi pengajaran yang paling besar ketika najari ke agama. Kalau tadi waktu tak canda yang jadi langir narasuk makanya nak ada kalau tadi kalau paling nino janji sikatutui pengajian anak pengajian. Teko bisa di para lemosan batang paru si jabi teko bisa di. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terakhir mari kita mendoakan, angkat tangan tasara kita mengaminkan doaku insyaallah dengan amin amin ta Allah taala luaskan kuburnya dari talibu. Dengan amin amin ta Allah taala angkat derajat dari talibu dimasukkan ke dalam jannatul firdaus wa jannatul na'im. Amin Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yudafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum kama rabbawna shighara. Wabil khusus di talibu tatuata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa dakhilal jannata ma'al abrar. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah nahlil kubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Dawam fi subhanakallah wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.